Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad nuri kasar wa madadikal jar wa jama'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Kita minta izin kepada Abadi guru kita bersama untuk kita duduk di atas kursi yang telah disediakan Abadi. Yang kita hormati, yang kita muliakan, guru rohani kita, ulama kita, orang tua kita, Adai Allah, Al-Allamah Abadi Babah Guru beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada beliau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, perlindungan, penjagaan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan santri-santrinya beliau, dewan-dewan guru menjadi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita datang di sini, kita berbicara pada malam hari ini perintah daripada yang kita anggap perintah daripada seorang orang tua kepada anak. Yang kita harapkan datang kita ke sini dan kita berbicara di depan guru kita hanya mengharapkan keberkahan dan perhatian daripada beliau dan beserta guru-guru yang ada di hidayah. Dan kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan, Tengku Muslim, Abi Muslim, imam daripada FPI Aceh. Mudah-mudahan perjuangannya beliau dan beserta seluruhnya daripada bagian FPI mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang kita hormati, yang kita muliakan, dewan guru, para santri dan santriwati di Hidayah. Mudah-mudahan antum semuanya, para santri dan santriwati, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan bagi Allah daripada Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam memperingati haul yang ke-38. Ini pesantren telah dibangun 38 tahun. Para santri-santri, kalian semua beruntung datang ke ini pesantren, ke ini daya, belajar sama guru-guru yang luar biasa. Kedatangannya kalian itu menjadi pilihan. Kalian orang-orang yang terpilih, para santri dan santriwati, kalian belajar di ini daya. Ini daya 38 tahun. Apapun cobaan, rintangan, akan tetapi karena keberkahan daripada guru kita, daripada Abadi, karena memperjuangkan istiqomahnya, sehingga lihat daripada istiqomahnya beliau. Bersyukur kepada Allah, jadikan belajarnya kita mempunyai niat dunia dan akhirat. Jangan dalam urusan belajar melihat daripada yang lain. Sehingga 38 tahun untuk membuka pikiran kita semua. Kita santri di tahun yang ke-38. Apa yang sudah kita berikan buat ini pesantren? Apa yang sudah kita lakukan buat niatnya daripada guru kita?
sehingga yang perlu difikirkan bahwasanya pesannya daripada abadi untuk dilanjutkan, lakukan dan kerjakan apa yang bisa dilakukan. 38 tahun tentang pesantren, santri dan santriwati. Seorang penuntut ilmu, jadikan seorang penuntut ilmu melakukan yang sesuai dengan seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, kalau seandainya dia hanya mengajar akan keilmuannya dia, akan tetapi guru gak kenal sama dia, ribuan tahun belajar gak ada manfaat, sehingga disebutkan oleh seorang ulama, guru daripada Habib Zain bin Smith. Tahu Habib Zain bin Smith? Tahu Habib Zain? Habib Zain bin Smith. Tahu nggak? Di mana? Di mana? Habib Zain bin Smith, beliau sekarang di Madinah, beliau di Mekah, beliau ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau sampai mengarang kitab Ajwabatul Ghaliyah untuk apa? Membahas orang-orang yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga ditulis dalam kitab tersebut yang mengarang Syekh Zainal Abidin. Beliau tak menulis namanya beliau. Kenapa? Beliau ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu orang yang sama beliau dimasukkan dalam penjara. Satu orang yang belajar datangi beliau dimasukkan dalam penjara. Untuk apa? Menegakkan ahli sunnah wal jamaah. Di mana? Di Saudi. Kalau kita, apa yang terjadi? Apa yang sudah kita berikan buat akidah ahli sunnah wal jamaah? Gurunya Habib Zain bin Smith itu ada, beliau punya mertua dan sekaligus juga guru, namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, beliau dari kecil tidak pernah ketinggalan daripada sholat berjamaah, sehingga gurunya beliau mengatakan, lam yakun talibal ilmi, tidak disebutkan seorang penuntut ilmu kalau dia tidak perhatian akan urusan bangun di ketika tahajud, kalau dia nggak perhatian akan urusan sholat jamaah, kalau seandainya santri nggak perhatian dengan bangun tahajud dan nggak perhatian dengan sholat jamaah, maka nggak pantas disebut dengan santri. Gimana tahajud? Ada? Jam berapa tahajudnya? Jam 8. Itu bukan tahajud, sholat subuh waktunya Saudi. Jam berapa? Kalau seandainya santri, seorang penuntut nggak perhatian dengan tahajud, maka bukan disebut dengan santri. Sehingga perhatian dengan urusan tahajud, sehingga disebutkan bahwasanya kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, gurunya daripada Habib Muhammad Al-Haddad, enggak disebut dengan santri, dia disebut dengan seorang penuntut ilmu kalau dia tidak mengerjakan akan urusan tahajud, kalau dia tidak perhatian akan urusan sholat jamaah, sehingga perhatian dengan sunnahnya Rasulullah untuk mendatangkan daripada keberkahan ilmu. Ini pesantren berkah yang luar biasa. Akan tetapi luruskan niat untuk mendapat keberkahan tersebut. Kita mendengar cerita daripada guru-guru di sini, bahwasanya abadi bahwa beliau langsung mengajarkan kalian, perhatian kepada kalian untuk mencari pesantren yang langsung berhadapan dengan pimpinan. Zaman sekarang sulit kecuali beberapa pesantren, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalian sekarang rezeki di depan kalian. Kalian belajar, di hadapannya kalian ada pimpinan, ada guru yang menghantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada malam hari ini
beliau membuat ini acara, para panitia membuat ini acara kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya santri semuanya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya santri perhatian sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya santri perhatian dengan sunnah, supaya santri perhatian dengan jalannya Rasulullah. Gimana jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia hanya mengajar ilmu, tapi dia meremehkan Rasulullah, dia tidak kenal sama Rasulullah, maka dari mana datangnya keberkahan ilmu? Sedangkan ilmu semua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tak? Cinta sama Rasulullah. Buat maulid karena apa? Sekarang saya tanya, dalilnya maulid apa? Dalilnya maulid apa? Langsung pikir, ini kayak ceramah ini Wahabi. Dalilnya maulid apa? Hah? Sering saya datang ke beberapa tempat ketika berhadapan dengan santri. Itu santri ketika kita tanya, apa dalilnya maulid? Wahai tengku, wahai syekh, kenapa buat maulid? Kenapa kita tanya ini? Di luar, kalian bakal berhadapan sama orang yang gak senang sama maulid, sama orang yang menyalahkan. Bukan disalahkan kita, akan tetapi guru kita disalahkan. Yang parahnya, kalau seandainya santri mengatakan, saya buat maulid semisal guru saya buat maulid, saya buat maulid karena guru saya perintah, secara tidak langsung Anda menyalahkan guru Anda, secara tidak langsung Anda menjelekkan guru Anda. Kenapa? Mereka bukan mengatakan kalau guru Anda sesat, Anda pun sesat. Betul nggak? Mereka bakal bilang kalau guru Anda sesat gimana? Itu juga sesat. Secara tidak langsung dia mengatakan guru kita sesat. Gara-gara apa? Jawabannya nggak sesuai. Itu yang dihadapi di luar-luar. Bertanya, apa dalilnya tahlil? Apa dalilnya maulid? Kenapa senang sama Rasulullah? Zaman Rasulullah nggak ada maulid. Itu yang kita hadapi di luar. Apalagi di bulan maulid, semua tempat mengeluarkan nasi untuk masjid. Ngapain membazir uang untuk Rasulullah? Ada nggak semisal ini? Ada nggak? Enggak. Sehingga disebutkan, santri kalian semuanya, pesan daripada kita kepada antum semua, pelajari tentang khilafiyah ini, tentang apa dalilnya maulid, tentang apa dalilnya tahlil, tentang semuanya yang berurusan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pelajari, jangan sampai salah jawab. Salah jawabnya kita mengantarkan guru kita dilecehkan sama orang, dilecehkan. Kenapa? Salah dalam menjawab. Sehingga apalagi maulid untuk senang akan Rasulullah
mengarang sebuah syair. Itu syair yang berbunyi, wa ajmal minka lam tarakal ainu. Ketika itu Rasulullah diminta izin oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membacakan sejarah untuk memuji engkau ya Rasulullah. Silahkan kata Rasulullah. Karena apa? Memuji Rasulullah itu gak ada batasannya. Semua pujian, semua kata-kata yang indah itu menjadi indah karena disandarkan kepada Rasulullah. Bukan karena kata-katanya, tapi karena disandarkan kepada Rasulullah, sehingga itu kata-kata menjadi indah. Gitu juga para ulama mengatakan, kami membuat syair, kami membuat qasidah, itu qasidah menjadi mulia bukan karena kata-kata dari kami, akan tetapi di dalam qasidah tersebut ada menyebutkan kata-kata Nabi Muhammad, karena memuji Rasulullah, karena di dalam tersebut ada nama Rasulullah, sehingga itu syair menjadi mulia karena disandarkan kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, ya Rasulullah, wa ajmal minka lam tarakat ainu. Ya Rasulullah, keindahan dirimu tidak ada satu mata pun yang memandang yang lebih indah kecuali memandang wajahmu ya Rasulullah. Wa ahsan minka lam talidi. Ada yang hafal syair ini? Ada? Belum? Oh, berarti bakal dihafal. Wa ahsan minka lam talidi. Misal, ya Rasulullah, sebaik-baiknya engkau ya Rasulullah, tidak ada satu orang perempuan pun yang melahirkan seseorang bayi yang lebih sempurna daripada engkau ya Rasulullah. Datang orang sekarang mengatakan, orang tuanya Rasulullah di neraka. Ada nggak? Ada nggak yang bilang ini? Apa tanggapannya kalian? Hah? Kalau mereka mengatakan orang tuanya Rasulullah itu dalam neraka, maka kita semua nggak pantas masuk dalam surga karena yang melahirkan Rasulullah sosok yang mulia di dalam neraka. Sehingga hal tersebut itu dipelajari, ya ikhwan, ya jamaah, hadirin wal hajat, itu dipelajari. Itu yang dihadapi di luar, itu yang dihadapi di luar. Mereka menanyakan apa dalilnya. Sehingga dalam syair tersebut, wa ajmal minka lam talidi bisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala hal apapun yang kejelekan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan ya Rasulullah, engkau lahir di dunia ini, engkau tercipta ya Rasulullah, seakan-akan engkau kepingin sebagaimana yang engkau inginkan. Engkau ingin alis sebesar ini, engkau ingin rambut sebesar ini, engkau ingin tubuh sebesar ini. Karena apa? Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu semuanya sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit kapan dikeluarkan ini syair? Ketika orang-orang kafir mengatakan, ya Hasan, engkau cari itu kejelekannya itu Muhammad, engkau buat syair untuk menjelekkan itu Muhammad. Akan tetapi ketika diikuti oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, dia mengatakan, tidak ada yang saya dapat kejelekan pada Nabi Muhammad, yang ada semuanya kesempurnaan pada Nabi Muhammad. Inilah keagungannya mereka, sehingga disebutkan di antara tanda-tanda keimanan kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan sahabat, namanya seorang sahabat perempuan namanya Hindun. Tahu Hindun? Siapa? Apa ceritanya? Tahu ceritanya? Hah?
Tahu nggak? Sahabat Rasulullah seorang perempuan Hindun, dan ketika itu para sahabat bersama Rasulullah sedang pulang daripada peperangan. Ini cerita sering kalian dengar. Ketika pulang daripada peperangan dan mereka ini perempuan datangi para sahabat, gimana kabar Rasulullah SAW? Kemudian para sahabat mengatakan, wahai perempuan, engkau bersabar, suamimu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini perempuan mengatakan, semuanya itu balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang ke tempat yang lain ditanya, gimana kabarnya Rasulullah SAW? Datang sahabat yang lain mengatakan, wahai perempuan, engkau sabar, anakmu syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini perempuan mengatakan, yang saya tanyakan, gimana keadaan Muhammad? Gimana keadaan Rasulullah? Kemudian sahabat lain mengatakan, kalau Rasulullah sehat di belakang ada bersama rombongan. Kemudian datang kepada yang lain ditanya, gimana keadaan Rasulullah? Dibilang sama di sahabat yang lain. Yang ketiga, wahai perempuan, engkau bersabar, engkau punya saudara syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perempuan mengatakan, wahai sahabat, saya tidak menanyakan tentang keluarga saya. Yang saya tanyakan, gimana kabar Nabi Muhammad? Gimana kabar Nabi Muhammad? Setiap mendengar Nabi Muhammad selawat, ya ikhwan, selawat. Karena dari awal majlis kita sampai akhir hanya selawat. Pengajian malam ini hanya selawat, hanya cinta sama Rasulullah. Alaihi wasallam. Jangan pelit untuk berselawat, jangan kecilkan suara untuk Nabi Muhammad. Keluarkan suara karena cinta kepada Nabi Muhammad. Alaihi wasallam. Jangan pernah malu untuk berselawat kepada Rasulullah. Sehingga ini perempuan setelah itu bertanya, yang saya tanyakan gimana keadaan Nabi Muhammad? Kemudian dicari itu Nabi Muhammad, kemudian datang. Pas dilihat, ya Rasulullah, saya senang ketika melihat engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, semua para keluargamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bersabar. Kemudian kata di perempuan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka dhalal ya Rasulullah. Setiap musibah yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Yang penting engkau terlindungi ya Rasulullah. Yang penting engkau sehat. Semua musibah itu kecil ya Rasulullah. Padahal suaminya syahid, anaknya syahid, saudara laki-lakinya syahid. Dalam satu waktu 3 syahid. Apa yang terjadi? Karena kecintaan dalam hatinya yang dalam kepada Rasulullah, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, yang penting ini mata telah memandangmu dalam keadaan sehat. Yang penting engkau selamat. Yang penting engkau tersenyum. Para sahabat yang mereka inginkan senyuman daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada di satu waktu sedang duduk di waktu siang. Ketika itu Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau telah makan? Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya belum makan ya Rasulullah. Engkau pulang. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bentar lagi ya Rasulullah. Pulang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang. Ketika pulang, setelah beberapa waktu balik lagi. Kemudian kata Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, kenapa engkau balik? Pulang, kok cepat kali kau makannya? Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tadi kepingin pulang ya Rasulullah. Ketika saya di jalan, ketika saya ingin makan, saya teringat ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Saya teringat kangen saya sama kamu ya Rasulullah. Sehingga apa ya Rasulullah? Udah, saya tetap di sini bersamamu ingin melihat wajah
hati mereka ada kecintaan yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaannya mereka bukan sekedar saya beriman kepada Rasulullah. Semua orang bisa mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah. Akan tetapi apa yang iman yang telah kita berikan kepada Allah? Iman apa yang kita telah berikan kepada Rasulullah? Kalau seandainya kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, ketika terjadi kemungkaran di depan mata, kemana larinya? Kita mendengar guru kita agak di bawah bulu nahi mungkarnya luar biasa, sehingga dilanjutkan oleh Abi Muslim. Takbir! 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 Guru semisal ini susah didapat keluar. Maaf, kita berbicara ini bukan karena di depan sesosok guru-guru yang di hadapan kita, akan tetapi itu yang kita lihat di depan mata kita. Karena apa? Semua orang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf semua bisa, tapi nahi munkar cuma hati yang kuat akan tegaknya dalam dakwah kepada Islam, sehingga tak semuanya dalam nahi munkar. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa memberikan nasihat, tapi datangi tempat maksiat, hancurkan tempat maksiat. Hanya hati yang kuat ikuti guru-guru, sehingga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar lisan iman kepada Rasulullah. Para sahabat mereka bukan sekedar mengatakan saya beriman kepada Rasulullah, akan tetapi keimanannya mereka dicampur akan urusan cinta, akan mahabbah, akan iskon, rindu yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan urusan semisal itu, kalau bukan karena kerinduan, maka nggak mungkin harta dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan, dan semuanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kembali dalam ayat Al-Quran, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Di antara tanda-tanda beriman kepada Rasulullah, yang pertama tadi telah kita sebutkan, yang mereka mengagungkan Rasulullah. Mereka senang dengan maulid karena bentuk keagungan kepada Rasulullah. Mereka senang hadir majlis karena apa? Membacakan sejarahnya Rasulullah. Mereka senang berselawat karena selawat bentuk keagungan kepada Rasulullah. Itu bentuk dalam iman. Dan kemudian yang kedua, wa nasaruhu, mereka menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat perempuan namanya Nusaibah. Kenal? Enggak? Tahu? Pernah dengar namanya? Pernah? Pernah di mana? Facebook. Pernah di mana? Facebook. Di kita. Nusaibah, seorang sahabat perempuan yang cinta sama Rasulullah, dalam menolong Rasulullah, dalam membantu Rasulullah. Ini sahabat perempuan. Laki-laki dengar ini gimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan cinta kepada Rasulullah. Seorang sahabat perempuan yang bernama Nusaibah. Beliau ini Nusaibah itu seorang perawat, seorang yang menghidangkan makanan buat orang-orang yang dalam peperangan, buat para sahabat yang mereka yang ingin Nusaibah untuk menyiapkan makanan. Kalau ada yang sakit diobati. Tapi Nusaibah ketika di salah satu peperangan, nama perangnya perang Uhud, ini Nusaibah ketika dalam kemah, Nusaibah terdengar dari salah satu orang kafir mengatakan, namanya Utbah bin Abi Mu'in.
orang kafir mengatakan, mana itu Muhammad? Pada sekarang ini di waktu perang Uhud, kalau bukan dia yang mati atau saya yang mati. Terdengar dalam kemah daripada Nusaibah, terdengar berita bahwasanya Nabi Muhammad mau dibunuh. Itu Nusaibah langsung mencari di mana ada pedang, kemudian diambil itu pedang dan kemudian Nusaibah keluar. Ditanya, siapa yang mengatakan mau cari itu Nabi Muhammad? Halangi dulu, datangi dulu saya, baru bunuh itu Nabi Muhammad. Sehingga apa? Datang ini Uqbah, menjumpai ini Nusaibah, sehingga terjadi peperangan. Terjadilah beberapa kali pukulan, sehingga disebutkan oleh Nusaibah, saya beberapa kali mengenai itu Uqbah, akan tetapi dia memakai baju besi sehingga dia tidak kena apapun. Akan tetapi Nusaibah ketika terjadi pedang sama Uqbah, Nusaibah kena di lehernya. Nusaibah jatuh dan kemudian datang putranya menanyakan kepada Nusaibah, wahai Ummi, engkau telah luka, keluar berceceran air dan berceceran darah di lehernya. Kemudian datang putranya mengambil kain meletak di lehernya. Kemudian kata Nusaibah, wahai putraku, biarkan saya, engkau datangi Nabi Muhammad, engkau selamatkan Rasulullah. Rasulullah mau dibunuh oleh orang kafir. Perempuan dalam membela Rasulullah nggak sadar dirinya seorang perawat. Akan tetapi karena cinta kepada Nabi Muhammad, seorang perawat langsung berubah menjadi seorang pejuang, pembelanya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika nyawa sudah di ujung tanduk, nyawa sudah di ujung, darah keluar daripada lehernya, beliau tak memikirkan tentang keselamatan beliau, malah menyuruh putranya, wahai putraku, engkau datang itu Nabi Muhammad, engkau selamatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Uqbah. Semisal inilah perjuangan para sahabat yang mereka rela berkorban menolong daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lihat gimana daripada akhlaknya para sahabat, lihat gimana budi pekertinya para sahabat dalam memperjuangkan imannya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan juga ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Pernah lihat? Siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil. Abdullah bin Mas'ud dekat sama Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud kemana Rasulullah pergi, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Sampai dikira bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini keluarganya Rasulullah. Santri lihat gimana Abdullah bin Mas'ud, penuntut ilmu lihat gimana Abdullah bin Mas'ud. Setiap pergi Rasulullah sendalnya dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah masuk masjid, sendal Rasulullah dipegang. Rasulullah keluar, diletakkan sendalnya Rasulullah. Pakaiannya Rasulullah dicuci oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa? Khidmah sama gurunya. Santri jangan pernah malu khidmah sama guru. Cari ilmu ribuan tahun, tapi keberkahan ilmu ada pada guru. Khidmah sama guru. Ini santri baru disuruh angkat semen. Saya datang ke sini bukan jadi pembantu. Ada nggak misalnya? Ada nggak? Ya. Disuruh cuci kamar mandi. Saya datang sini bukan jadi pembantu untuk tukang WC. Ada nggak? Ya. Antara ada dan enggak. Betul? Ada atau enggak agak mirip. Ada enggak sama ujungnya A. Khidmah sama guru keberkahan di situ ada. Kalau kalian tanya sama guru-guru, sama ulama-ulama, mereka semuanya mempunyai keberkahan yang luar biasa karena khidmahnya mereka sama guru itu pasti.
Kenapa? Disebutkan oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, disebutkan bahwasanya laukana, kalau seandainya ilmu tanpa ketakwaan, tanpa amal, tanpa khidmah, tanpa akhlak, maka ilmu, kalau seandainya ilmu tersebut mempunyai tanpa itu suatu kemuliaan, dengan memperbanyak ilmu mempunyai suatu kemuliaan, maka disebutkan iblis lebih mulia. Kata Abdurrahman, iblis lebih mulia. Kenapa? Iblis berilmu, tapi apa? Nggak punya takwa, nggak punya akhlak, nggak punya amal. Sehingga perlu yang namanya amal, perlu namanya ketakwaan, perlu yang namanya akhlak. Akhlak gimana? Hah? Akhlak gimana? Bagus atau enggak? Bagus. Bagus enggak? Anak buka sedikit ya. Sedikit bisa. Dan ini bukan menyalahkan. Minta maaf, bukan menyalahkan. Dan bukan menyindir. Bisa? Saf pertama, anak-anak baru atau anak lama kok sholat? Anak lamanya di mana? Anak baru atau anak lama? Anak lama? Kenapa? Udah jadi preman? Peraturan dibuat untuk anak baru atau anak lama? Semua. Tapi kenapa ada orang di depan? Sehingga yang perlu diperhatikan, santri jangan pernah melihat aib guru kalian. Selalu berdoa sama Allah, ya Allah, tutup aib daripada guru-guru saya. Apapun terjadi sama guru saya tetap takdim, tetap mulia sama
setelah dibuka, kemudian ini santri melihat cuma ada satu orang duduk di atas kursi. Dan kemudian ini santri mengatakan, wahai guru, saya ingin belajar. Ini yang duduk di atas kursi seorang pemabuk. Tahu pemabuk? Minuman keras. Ini perempuan, ini laki-laki, santri yakin belajar sama seorang guru sampai dia tidak melihat ada perempuan di sekitar guru tersebut. Ada perempuan yang buka aurat, yang dilihat cuma seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan setengah sadar, tapi dia tidak tahu setengah sadar. Ini laki-laki ketika ada satu orang bertanya, saya ingin belajar sama engkau. Apa kata ini laki-laki? Engkau ingin belajar, pergi aja ke bukit sana. Engkau ibadah sama Allah, berdoa sama Allah. Orang tak sadar. Tapi apa? Yang dengar kabar yakin ini guru saya. Dia perintahkan kepada saya untuk pergi ke gunung, untuk mengambil, untuk menyendiri khalwah, sehingga apa? Di gunung tersebut dia ibadah, sholat. Dan kemudian setelah beberapa waktu dia balik lagi kepada gurunya. Guru, saya udah lakukan. Tetap ibadah saja. Subhanallah, ibadah ini. Setelah beberapa kali kata guru, pulang saja. Setelah pulang, karena dia yakin sama gurunya, walaupun gurunya seorang pemabuk, main perempuan, akan tetapi karena yakin sama gurunya, ini pulang menjadi ulama besar. Rupanya umurnya gak panjang. Dan ketika itu datang kepada murid, daripada muridnya datang kepada gurunya, wahai guru, engkau bakal mati. Siapa yang bisa kami carikan untuk menggantikan kamu? Engkau jumpai guru saya. Guru saya di kota ini, kota ini. Ketika santri daripada santrinya datang, rupanya gurunya seorang pemabuk. Gurunya main perempuan. Balik santri katakan, wahai guru, engkau punya guru itu seorang pemabuk, seorang pemain perempuan. Kemudian kata itu gurunya, saya tidak melihat itu pada guru saya. Kasih tahu sama dia untuk dia menggantikan posisi saya di kampung. Sehingga ini guru disampaikan, yang pemabuk disampaikan, engkau mempunyai murid seorang ulama. Gara-gara muridnya, gurunya mendapat hidayah taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Kenapa? Yakin sama guru. Ketika ada satu guru lihat aibnya, langsung katakan, oh ini guru gak betul, oh ini guru salah. Sampai ribuan tahun cari guru yang maksum gak ada kecuali Rasulullah. Cuma Rasulullah yang maksum. Cuma akan tetapi berdoa sama Allah supaya Allah gak membuka aib guru kita. Jangan menyalahkan guru. Guru jangan disalahkan, kecuali kalau gurunya sudah melanggar daripada syariat Islam. Kembali ke dalam pembahasannya, yang mana? Yang mana pembahasan? Pembahasan yang mana? Dari lagi pembahasannya. Kalau kali dalam pembahasan adab, akhlak daripada murid ke guru, daripada kakak senior ke murid, ke adik junior. Betul nggak? Jangan protes habis ini ribut buat junior sama senior. Jangan protes. Taat, akhlak, husnudon, yakin sama guru. Saya belajar sama itu guru. Oh ada guru A, ada guru B. Oh ini guru juga tapi guru orang lain. Gak pernah diajarkan kita untuk meremehkan daripada orang lain. Selagi bisa ambil berkah, ambil berkah. Jangan meremehkan guru yang lain. Sehingga kembali ke dalam cerita Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu selalu bersama Rasulullah, khidmah sama Rasulullah, sehingga suaranya yang begitu indah sampai diminta baca oleh Rasulullah SAW untuk membacakan sejarah Rasulullah, untuk membacakan Quran daripada Ibnu Mas'ud untuk didengar oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud keluar dan mengatakan kepada orang-orang kafir,
yang dikatakan bahwasanya saya telah masuk ke dalam Islam, saya bersyahadat kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi orang-orang kafir mereka marah, mereka mengatakan siapa yang tidak kecil, sehingga Ibnu Mas'ud dipukul, dia hajar. Tapi tak mengurangi daripada rasa takzim, keimanan, kecintaannya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih fokus ini. Berapa jam ya? Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Kembali ke dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, tolong daripada Rasulullah SAW, bentuk daripada iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang gimana kita menolong Rasulullah? Zaman sekarang gimana kita ikut dalam pertolongan kepada Rasulullah? Kalau keagungan bisa kita buat dengan apa? Membuat maulid, bentuk daripada keagungan. Salawat, bentuk daripada keagungan. Mengajak yang lain untuk memeriahkan maulid, bentuk daripada keagungan. Akan tetapi menolong Rasulullah gimana zaman sekarang? Tolong umatnya Rasulullah yang mereka lalai sama Allah, yang mereka belum masuk kepada Islam, yang mereka belum beriman kepada Rasulullah, yang mereka jauh daripada Rasulullah, yang mereka tak kenal sama Rasulullah. Tolong mereka. Biasa lihat takbir di sini. Kita tak biasa lihat takbir. Tapi insya Allah sedikit menular daripada Nabi Muslim. Sehingga apa? Menolong Rasulullah dengan menolong umatnya. Kenapa? Rasulullah itu sayang sama umat. Kita semua disayangi oleh Rasulullah. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum. Ada apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah dekat sama kita. Rasulullah ada sama kita. Dalilnya mana? Dalam sholat, Assalamualaikum. Dalam sholat, Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum dalam sholat? Lagi serius, bodoh. Dalam sholat, Assalamualaikum. Tentu semuanya pasti alim daripada kita masalah ilmu alat, apalagi kita dengar daripada guru-guru di sini. Abadi guru kita bersama, beliau ahli dalam ilmu alat. Assalamualaikum. Kamu kembali kemana? Orangnya ada di depan atau ada? Ada di hadapan, ya kan? Dalam sholat kita mengatakan Rasulullah dekat sama kita. Sebenarnya nggak bisa kita jawab Assalamualaikum. Kenapa? Rasulullah nggak ada di hadapan kita. Tapi apa? Dalilnya dalam Al-Quran, wa'lam anna fikum Rasulullah dekat sama kita. Tapi kita yang jauh daripada Rasulullah. Rasulullah menyelamatkan kita, mendoakan untuk kita supaya
Yang terakhir, wattaba'u alladzina amanu bihi wa nasaruhu alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u. Yang terakhir di antara iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri seorang penuntut ilmu kalau jauh daripada Rasulullah, meremehkan sunnah Rasulullah, maka nggak ada keberkahan semua ilmu. Betul atau tidak? Nggak ada berkahnya semua ilmu. Sehingga apa? Dia belajar bisa setinggi apapun, akan tetapi kenal sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Jangan lebih kenal kepada yang lain, tapi sama Rasulullah lupa. Semua ilmu kembali kepada Rasulullah. Jangan mengatakan, oh kenal Rasulullah itu sunnah, kenal sama Rasulullah itu sunnah, maulid itu sunnah, maulid kenal sama Rasulullah itu wajib. Seakan-akan dia mengatakan belajar fikih itu fardu ain, kenal Rasulullah itu sunnah. Sedangkan fardu ain adanya karena daripada Rasulullah. Fikih semua ilmu adanya tersebut karena daripada Rasulullah. Seakan-akan meremehkan, tidak perlu kenal Rasulullah. Yang perlu itu belajar yang fardu-fardu tersebut. Kenali Rasulullah supaya dibukakan pintu hati. Kenali Rasulullah supaya dapat futu. Tahu futu? Apa? Beli. Foto itu terbukanya pintu hati. Contoh foto. Tahu Syekh Ali Baros? Tahu Syekh Ali Baros? Enggak? Pernah dengar? Bagus. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, tahu? Siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, tahu? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tahu? Siapa? Nabi. Kita dengar bahwasanya abadi ada Thariqah Syattariyah, iya kan? Thariqah Syattariyah itu kembalinya ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu matanya buta. Di umur 5 tahun matanya buta sebesar bulunya. Kuburannya ada di Tarim, di Zambar. Kemudian beliau punya guru namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gitu juga matanya buta. Walaupun matanya mereka buta, akan tetapi Allah membukakan pintu hatinya mereka. Beliau punya murid namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros belajar sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas selama 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Itu ketika belajar sama Syekh Ali Baros, nggak pernah selama 10 tahun membuka satu kitab pun. Satu kitab pun nggak pernah dibuka. Setiap sedang ngajar gurunya sama murid-murid yang lain, sama kawan-kawannya, dilihat ada Syekh Ali Baros. Ya Ali, ente cuci baju sana. Ya Ali, buat teh untuk santri-santri yang lain. Tidak pernah dikasih belajar selama 10 tahun. 10 tahun hanya khidmah, 10 tahun hanya jadi pembantu, 10 tahun hanya jadi tukang bersih. Tapi apa? Setelah 10 tahun ada kawan yang katakan, ya Ali, ente di sini 10 tahun, ngapain di sini jadi pembantu? Orang tua suruh kita ke sini belajar, ngapain jadi pembantu? Ngapain cuci kamar mandi? Ngapain cuci baju guru, cuci baju kawan? Kata beliau, saya diperintah sama guru saya, minta untuk belajar. Terakhir belajar kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Belajar cuma beberapa halaman. Ketika sedang belajar beberapa halaman,
gurunya sedang sakit, ada pengajian kitab Mahalli. Kata gurunya, suruh Ali untuk gantikan pengajian saya. Kata kawannya, ya Habib, Ali Baros itu baru buka kitab kemarin, kitab dasar. Gimana dia mengajar Mahalli? Matan takrib, i'anatul talibin, belum dia pelajari gimana mengajar Mahalli. Kata Syekh Abi Umar bin Abdul Atas, suruh dia ngajar. Kemudian datang, ya Ali itu disuruh ngajar, gantikan daripada guru kitab Mahalli. Saya belum ngajar. Terakhir ditanya gurunya, lakukan apa yang saya perintah. Datang ke pengajian, ketika dibuka kitabnya, semua yang ada dalam kitab tersebut ada di kepalanya. Semua yang ada dalam kitab tersebut ada di kepalanya. Penjelasannya nggak kurang semisal gurunya. Padahal belajar satu kitab itu nggak tamat, cuma seperempat. Ini yang dimaksud dengan futuh, dibukakannya pintu hati sama Allah. Semua ilmu mudah dia pahami, semua ilmu mudah ada di kepalanya dia. Kenapa? Ta'zim sama guru, yakin sama guru, khidmah sama guru. Cari gimana caranya guru kenal sama kita, siapapun gurunya. Khidmah sama guru, gimana caranya mereka kenal sama kita. Biarkan orang katakan cari muka, cuma cari wajib, cari muka sama gurunya. Biarkan, yang penting guru saya kenal sama saya. Paham? Paham? Futuh udah paham? Futuh. Jadi sehingga disebutkan santri kalau mau dibukakan pintu hati sama Allah, ikutin sunnahnya Rasulullah SAW, ikutin akhlaknya Rasulullah, gimana budi pekertinya Rasulullah, gimana kesehariannya Rasulullah. Di antaranya, kenapa kita disebutkan bahwasanya Rasulullah dekat sama kita, cuman kita yang nggak mau dekat sama Rasulullah, karena selama 24 jam agama Islam mengajarkan sempurnanya agama, sampai urusan masuk kamar mandi, sampai urusan masuk kamar, sampai urusan naik kendaraan, sampai urusan jalan, sampai urusan bicara, 24 jam itu ada sunnahnya. Sehingga apa? Selama 24 jam yang diminta sama kita ikutin akhlaknya Rasulullah. Akan tetapi umatnya jauh daripada akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita cinta yang dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita futuh dalam ilmu, cinta dalam ilmu, dan mudah-mudahan tidak lepas daripada ini majelis, ini pengajian, tidak lepas daripada ini pesantren, ini hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan daripada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita pulang semuanya, kita pulang nanti suatu saat pulang ke kampung masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan dakwah daripada guru-guru kita, dan mudah-mudahan guru yang ilmu yang disampaikan kepada kita mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa nasihat, ada beberapa wasiat ini daripada guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar memberikan beberapa nasihat, di antaranya yang pertama, kalian di pesantren ini kalau nggak mimpi sama Rasulullah, di luar pesantren nggak bakal mimpi sama Rasulullah. Kita pernah didudukin di suatu tempat dalam aula. Ketika didudukin ditanya sama Umar, kapan terakhir kali kamu mimpi Rasulullah? Apa setahun yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau 3 hari yang lalu? Sesungguhnya kalau santri nggak pernah mimpi Rasulullah selama di pesantren, maka itu santri
perbaiki niat, perbanyak salawat, perbaiki hati, cinta sama guru. Kalau dia bisa mendapatkan ini, dia bakal mimpi sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, Habib Umar mengatakan supaya dapat berkahnya ilmu dan mudah dalam urusan hafalan, belajar semuanya, perbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal setiap hari 300 kali. Minimal setiap hari 300 kali. Ini pesan daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya hanya melanjutkan. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, setiap waktu merasakan bahwasanya diperhatikan oleh Rasulullah. Setiap waktu merasakan diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seandainya dia bisa merasakan hal tersebut, maka ada kecintaan dalam hati dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir! 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 Minta maaf kita berbicara di depan guru yang mulia abadi Mahbulu, dan begitu juga para tokoh-tokoh semua, para guru-guru daripada Hidayah, dari perguruan santri dan santriwati. Minta maaf kita kalau ada kata-kata yang salah dalam berbicara. Mohon maaf daripada kita. Yang kita harapkan perhatian dan doa daripada guru-guru semuanya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, kita dipertemukan malam ini karena Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum